Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uing Pelo dengan acara Ngopi Sebats. Oke, gue kedatangan tamu baru nih, gengs. Kenalin dulu nih, Bang Lana. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang Kevin. Oh, ini udah pasti tahu dah lu. Kalau nonton video pertama lu pasti tahu dah. Bang Acul ya Bang ya? Cakep. Kabarnya baik Bang? Alhamdulillah baik. Gue mau nanya nih Bang, berdua nih Bang. Kan udah kemarin pasti cerita dong pengalaman lu ke gunung, ya udah cerita. Lu ke gunung udah berapa kali Bang? Ya ini mah baru pemula Bang. Bisa kehitung jari. Iya. Gunung apa itu? Gunung Cikuray, Gunung Batur tuh yang di Bali sama Iya. Gunung Gede. Gunung Gede. Kalau abang, Bang? Gua hitung-hitung 4 kali. 4 kali ke gunung apa itu? Yang pertama kali gua naik Gunung Prau. Yang kedua itu kan naik Gunung Cikuray. Yang ketiga gua Cermek. Nah, yang terakhir baru kemarin gua Gunung Prau. Gunung Prau ya. Iya. Kan banyak tuh cerita ke gunung takutnya ada masih pengalaman misterinya atau pengalaman kuat mental. Tapi sebenarnya kalau kita naik gunung nih dari lu berdua, gunung tuh apa aja sih yang harus disiapin? Kalau dari Bang Acul dulu. Waduh. Ya mungkin fisik kali ya. Sebenarnya kalau aneh pribadi sih, kalau yang buat dipersiapin tuh fisik, ya peralatan juga mungkin. Kalau peralatan mah bisa nyewa kali ya. Iya bisa. Cuman yang lebih paling penting lagi nih, sebenarnya paling penting banget nih temen itu penting. Dengan siapa lo memuncak gitu. Dia udah muncak berapa kali, dia pengalamannya kayak gimana gitu. Mungkin kalau kayak lu baru-baru tuh muncak harus sama yang pengalaman ya. Iya. Cuman kita juga jangan terlalu berpaku sama dia gitu. Kalau bisa ya kita bawa peralatan diri dulu nih yang penting nih buat kita, sama ya udah itu sisanya rekan-rekan gitu. Selain fisik pasti mental harus disiapin Pasti. Kalau menurut lu Bang? Kalau menurut gua sih yang pertama itu mental kita. Mental itu mesti dari hari kita naik gunung, sebelum naik gunung kita mesti siapin mental, fisik ya, itu fisik mesti tuh wajib fisik tuh. Terus yang berikutnya tuh peralatan kita sendiri ya. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Iya, gitu. Kalau kita nggak ada ya kita harus nyari, entah minjem ke teman yang punya, entah kita nyewa. Itu penting tuh. Kalau satu nyawa kita tuh di yang bilang Bang Acil kemarin, yang video kemarin, satu sleeping bag. Itu penting banget sleeping bag. Nah, ini kan tuh ngomongin sleeping bag tuh. Kan pasti banyak di video lain atau cerita orang yang naik gunung kan kedapat penyakit hipotermia, kedinginan. Itu gara-gara kalau dari lu Bang itu kenapa itu Bang? Seorang kena penyakit itu hipotermia. Ya fisik sih. Makanya fisik itu harus disiapin gitu, paling utama gitu. Biasanya tuh kalau pemula ya naik gunung, biasanya tuh ngelatih fisiknya lari pagi. Subuh kalau bisa lari subuh gitu. Kan subuh hawa dingin tuh. Nah, dari situ kita bisa beradaptasi tuh dari fisik ya. Iya. Tapi kalau sleeping bag kan pasti kalau sleeping bag tuh ada yang itu. Kenapa itu? Nah, kalau masalah tenda kan karena tendanya rubuh lah. Iya. Yang paling bagus tuh yang terbuat dari bulu angsa sih, hangat gitu. Hangat. Kalau dari tenda kan pasti ada orang-orang yang baru naik gunung karena buat nyari sensasi atau apa. Ya paling yang double layer sih. Double layer ya? Double layer aman. Kalau menurut lu Bang, itu kenapa orang bisa kena penyakit hipotermia? Ya kalau menurut gue sih yang benar kata Bang bilang, yang pertama tuh fisik. Dia kalau gue sih sebelum naik gunung itu gue mesti jogging, muterin lapangan Banteng, Senayan tuh ya minimal 5 kali putaran lah, persiapan fisik gitu ya kan. Nah gue pernah nih pengalaman maksudnya ya hipo juga sih. Hipo itu dia orangnya ya mungkin lemah fisik. Teman pribadi lu tuh? Teman pribadi cewek yang pas gue naik ke gunung Cermek itu cewek hipo semuanya, tiga-tiganya hipo. Gue bingung tuh. Ya itu dia udah dingin tapi dia masih ngelawan, masih diem doang dia. Mana kalau udah dingin bilang ke ketua yang
kepalanya yang itu lah, ayo ikut itu. Kepalanya itu bilang dia enggak, dia udah dingin, diem masuk tenda langsung dah tuh, udah tuh dia langsung hipo. Nah, itu cara mengatasi hipotermia itu gimana tuh? Langkah utama bisa. Kalau pertolongan pertama lah. Kalau gue sih udah bawa apa? Aluminium foil. Aluminium foil itu penting. Bag kayak aluminium foil gitu. Aluminium foil yang kalau buat makan-makanan gitu, yang kalau makaroni gitu kan ada tuh yang aluminium foil itu gue penting tuh. Gue bawa itu tiga gulungan. Ya, nah kalau itu nggak mempan juga, ya gue langsung balik ke opsi kedua, ya peluk cewek sama cewek. Itu udah khusus cewek sama cewek. Oh iya, itu kan sempet ada kabar tuh waktu karena ada penyakit hipotermia, katanya salah satu caranya adalah dengan cara pelukan, bukan disetubui. Nah iya itu ada betul. Ada kan tuh. Tapi disetubui itu bukan cowok sama cewek, bukan artian bersentubuh ya, maksudnya tuh. Tapi sempat ada berita kalau itu cowok sama cewek bersetubuh. Salah. Sebenarnya itu ya mungkin itu sensasi kali. Sebenarnya emang nggak perlu sampai bersetubuh. Ya udah misalkan. Tapi dua-duanya emang buka baju. Dua-duanya emang bugil gitu. Cuman nggak pelukan doang. Ya udah. Berpelukan aja udah. Kan kali gini, karena kalau kita bugil itu anget. Jadi itu anget itu emang kalau tubuh ketemu tubuh yang belum kena hipotermia sama yang kena hipotermia kan, jadi mungkin tubuh yang dingin itu kalah sama gitu. Sterilin yang dingin ke anget. Itu menurut gue Bang. Selama perjalanan lu Bang Aculnya, Bang Lana, pasti adalah halangannya di gunung-gunung apapun nih kan. Kalau dari pengalaman lu Bang, halangannya ada gak? Wah, halangan gue emang yang kemarin sih, yang udah video pertama ya. Iya, itu aja kan udah cerita tuh. Itu aja Sih, selebihnya normal aja sih. Kalau dari Bang Lana, gua kemana nih, Gunung Prau, Cikura, Pecermen nih, gua semua gunung bisa. Setiap gunung atau pas ada halangannya atau enggak? Gua pas ke Prau itu, wah itu parah banget pas ke Prau. Mau pas naik gunung, turun gunung gua hujan terus, hujan. Nah gue dari pas naik, gue kan ke Prau itu gue kan pas ke Prau itu ya tuh pendek sih Prau, cuma 2.565 mdpl kan ya, cuma gue kan namanya cowok semua, jadi gue nyampe cuma 2 jam doang, tapi hujan. Nah ketika hujan pas nyampe Bukit Teletabis, gue ngecamp tuh. Ngecamp Bukit Teletabis, dari pas gue ngecamp sampai besokannya hujan berhenti. Nah ketika gue pengen turun badai. Turun badai itu pas turun badai lu masih lanjutin gua atau gimana? Masih ngecamp di dalam. Nah ketika gua udah kena badai, tenda gua banjir. Gua jadi jebol. Jadi tuh angin kenceng, badai, jadi tuh gua kan 2 tenda jadi satu tuh. Iya. Ini kiri tenda gua, kanan tenda gua. Nah tadi kita gue jadi satu. Terus pas kena badai itu Bang. Nah badai, jadi pas mau turun itu badai gitu. Nah badainya nggak berhenti. Nah ketika badai, tenda gua banjir, air tuh ngembang tuh. Semua tas pokoknya baju-baju yang di luar, karena kan kalau gue pas di Pro itu semua peralatan gue taruh luar. Jadi gua keluarin dari carrier itu gue buat bantal carriernya. Nah itu kayak Indomie, gas, minyak tuh udah kena air hujan tuh badai. Nah pas dia badai, udah berhenti badainya. Air gua habis. Air minum habis. Cekak tuh air minum tuh. Gue bawa sedus tuh habis tuh, yang gede tuh, yang kit gede lah ya kan. Habis. Nah kebetulan temen gue mikir kan, wah air habis nih. Pas ketika masih badai, udah air hujan. Botol kosong taruh di luar udah buat minum tuh udah. Nah pas gua udah turun, terus pas banget kejadian pas di Prau ada 11 orang rombongan Jakarta kena petir di Bukit Teletabis. Oh di Bukit Teletabis. Gue pas mau turun gue mikir sama temen gue, ini mau lewat mana nih, mau lewat Dieng apa lewat jalur yang kita turun ya kan. Gue bilang, kata teman-teman gue, udah lewat yang kita itu naik aja, ya udah naik. Nah pas gue di pos 2 itu, gue liat dari jauh tuh ada mobil polisi lewat ke arah Dieng tuh, mobil ambulan polisi lewat. Nah pas gue nyampe base camp,
gue cek HP, ibu gue nelpon, Ibu lu nelpon. ngasih kabar, karena aman kan ini. Bang, kenapa ibu? Iya, ibu ngeliat di berita katanya 11 orang dari Jakarta kena petir. Nah, pas tuh kebetulan tuh, gue dari Jakarta. Berapa orang? Pas 11 orang juga sama cocok kan. Yang meninggal 11 orang, gue juga sama pas 11 orang tuh ya kan. Gue bilang ibu gue, udah bu, aman lah nah, selamat sampai tujuan. Ya udah tuh selamat kan, udah gue enak kan ya, namanya pilih orang tua kuat ya kan. Jadi pas nyampe rumah, alhamdulillah aman bu, alhamdulillah deh aman udah gitu dong. Pas di perahu, kalau di Ciremai sama Cikuray gue itu Aman, ya. sama juga apes Apa juga pas di Cikuray. Cikuray apa sih? Ya begitu, di pos 6 itu pas ya kata Bang Cu bilangnya pas tuh babi. Masih babi. Babi. Kalau di Gunung Cikuray itu emang musuhnya itu pasti babi. Jadi pas gue di pos 6 itu gue ngeliat nih, Oh berarti itu babinya masuk ke kawasan orang yang buat naik gunung. jalur enggak. Jalur. Nah, kalau gue sih enggak. Kalau pas gue itu babi gue tahu nih, kok di sebelah kiri bunyi sek gitu kan. Wah, gue deh bilang sama gue, "Kenopan, pan sini pan." Pinjem pisau buat motong-motong sayuran kan. Gue pinjem tuh, gue sampai paling belakang kan. Iya. Pisau nih, babi lewat nama kecil nih bang, kecil lewat. Nah gue lolos dong, naik lolos. Pas gue lokit belakang, nama gede babinya, maknya datang lewat tuh, yang terakhir bang, bagong lewat. Wah gue langsung dari laut. Dia cuma dari semak-semak ke semak lagi, cuma mau nyari makan doang. Nah pas ketika malam gue ngecamp, tenda sebelah gue tuh orang lain lain jebol sama babi. Dihajar sama babi Dia tuh. babi sampai bolong tuh. Nah, apa dia bisa bolong? Dia salah. Kalau Kalau makanan makanan di dalam tenda sama di tenda. deket pojokan tenda. Udah mau habis. Nah, pas udah kena begitu, gua piket, Bang. Tuh, Jadi emang kalau bisa di Cikuray tuh seharusnya naruh makannya di mana? ya di depan pintu. Biasanya Kalau Gantung biar babi cuman ngambil makanannya doang, nggak sampai ngehancurin tenda ya. kalau itu dia dari penciuman juga bang. Penciuman. Iya biasa kalau namanya hewan kayak gitu kan Iya. pasti dari penciuman juga dia. Makanya sebisa mungkin habis makan walaupun itu sampah ya kalau bisa dijauhin lah dari tenda gitu. Tapi kalau bisa kita lagi masih jalur ke puncak gitu gunung. Sebenarnya hewan yang main di hutan pasti ada dong hewan-hewan liar. Iya. Itu hewan liar itu masuk ke jalur pendakian apa bukan sih? Masuk Tergantung sih. Mungkin kalau lagi dia masuk inian dia mungkin lagi nyari makan kali biasanya. Cuman kalau binatang buas gitu, kalau binatang buas dia biasanya kan dia punya wilayah sendiri. Wilayah sendiri. Nggak sampai masuk jalur pendakian ya, masih aman ya. Tapi ya apa saja lu kalau misalkan ketemu gitu. Soalnya ya dengar dari teman gue juga ada sih yang nemu gitu ketemu. kalau gue itu pernah cerita teman gue. Jadi gini, kalau misalnya emang ada di gunung itu ada apa? Wilayah buas nih. Nah, jadi dulu gini, kalau kita masuk ke wilayahnya kita mati. Nah, gitu aja. Nah, sama dengan hewan buas. Kalau hewan buas kita masuk ke jalur pendakian, mati juga begitu aja. Rata-rata pendakian udah pasti siap sedia pisau ya. Udah pasti enggak juga ya. Kalau pisau mah pasti bawa bang. Tergantung dari kita bawa makanannya. Entar kalau kita mau makan sop sayur bayam, sayur buah, kita masih bawa pakai pisau karena kan buat untuk sayuran kayak bayam, kangkung gitu, sawi. Iya, ngerti. Nah, terus kan bisa itu kan. Lu pernah gak sih bang nemuin kayak apaan itu kejadian aneh gitu? Gue pernah pas di Ciremai. Itu gue di Ciremai sama kayak di perahu. Gue naik sore hujan, pas turun sore gue hujan. Naik pas itu tuh, pas di situ gue gue ngecamp di Ciremai di pos 4. Pos 4. Waktu ngecamp gue nyampe maghrib di situ di pos 4 ngecamp. Jam ketika Isya gue pas lagi bikin kopi bikin buat makan malam yang cewek itu. Jadi gue ke Ciremai itu gue sekitar 10 orangan. Jadi yang cewek itu 4 orang tenda cewek. Nah gue 4 orang juga, yang tenda sebelahnya sama selebihnya itu 2 orang. Nah 2 orang. Nah ketika gue jam 8 malam Isya gue sholat dulu. Nah ketika cewek udah masuk, bilang tuh ada tuh 1 orang cewek teriak,
bang kenapa ini nih namanya si Erika sama gue lupa namanya yang satu lagi Hippo tuh dua orang. Ini Hippo. si ini nih Hippo nih langsung dong yang ketuanya nih, ya kan? Ketua yang ngajakin naik gunung langsung ke tenda itu cewek. Tapi kok bisa lu naik gunung nih? Pernah gak sih lu diwujudin sama iblis atau jin gitu, setan? Gua alhamdulillah belum pernah, tapi pas turun gua dikasih tahu. Pas gua udah di rumah sih, pas di rumah gua langsung ada tuh grupnya gue tahu nih. Tadi di pos 6 ini, di pos 6 ini di sebelah kiri ada makam juru kunci Gunung Ciremai itu kakek siapa gue lupa itu. Gue pas nyampe rumah sih, pas nyampe rumah gue langsung kirimin foto dia lagi ngejagain rombongan gue. Terus sekalian kita silaturahmi lah ke makam itu ya. Enggak tuh kata orang yang udah naik Gunung Ciremai itu jauh dari jalur pendakian. Jauh. Ya sekitar 5 kiloan lah. Jadi dia emang jauh dari jalur pendakian. Kalau kita pengen makam itu mbah siapa gitu di Gunung Ciremai di pos 6 mau salah. Kan gue sering bang nonton kayak video dari YouTube atau yang lain gitu dari Firsa Besari atau sampai Bang Jawin atau Komika. Tuh rata-rata kok sekarang gunung tuh banyaknya bang ya, kayak di gunung Serinjani atau gunung mana gitu ada banyak sampah bang. Tuh sebabnya kenapa tuh bang, kok bisa gitu? Ya kalau itu mungkin dari diri sendiri sih. Dari kalau diri sendiri bang. Kalau sampah iya kalau gitu dari diri sendiri. Ya gitu aja. Kalau naik gunung kita naik gunung emang bawa plastik makanan. Nah jadi kalau dia emang berpikir gua bawa sampah, gue terus bawa sampah juga dong. Begitu. Tuh guys, dengerin tuh guys, kita harus jangan meninggalkan sampah kita dimanapun itu ya. Menjaga alam sama dengan menjaga anak cucu kita nanti. Biar anak cucu kita bisa merasakan alam itu. Terus tadi tuh yang apa namanya, kayak kehabisan air. Nah, tuh buat teman-teman juga, nggak semua gunung itu semua punya mata air. Benar. Semua gunung itu punya mata air. Benar. Nggak semua gunung. Makanya persiapin diri tuh air kayak gitu. Sebisa mungkin kita persiapin dia. Itu gua bang. Beda persiapan diri sama persiapan kelompok tuh beda. Benar. Gitu. Yang penting sih diri sendiri. Persiapan diri sendiri yang penting. Kalau gua pas di Cikore itu pas di Pra gue dibohongin bang. Dibohongin. Jadi katanya tuh di Pra itu ada mata air lah di mana begitu kan. Nah pas ketika gua nyari mata air itu nggak ada mata air, jadi sama di pos 6 kan, katanya di pos 6 tuh mau dibikin mata air tapi nggak tahu belum ada gitu kan. Dibohongin gue jadinya, jadi gue sempat habis juga tuh air. Dibohongin gue, katanya itu di Gua Walet nggak salah pas di Cikura itu. Gua Walet. Gua Walet mah biasa di pos 6 di pos Cermai itu. Cermai gue bohongin sama tuh. Gue udah sering bohongin sama air. Gue pas di sama tuh Cermai itu kan, katanya pas belum berangkat katanya di pos 6 itu pertigaan jalur Apu yang mau ke tuh ada goa tuh namanya Goa Walet. Tapi itu situ ada air tuh, air dikit lah. Tapi pas ketika ke Goa Walet airnya habis. Iya, sama juga tuh pas sama juga Cermai habis air juga. Airnya habis tuh, 2 dus habis. Namanya bawa cewek kan, cewek dikit minum cewek, ya namanya wajar lah cewek lah begitu. Sebenarnya tujuan lu tuh ke gunung apaan sih bang? Sebenarnya tujuan lu ke gunung? Kok dari lu bang Acul? Gimana ya? Gue juga bingung sih kalau ditanya kenapa lu naik gunung gitu. Ya susah juga ngejelasin nih. Gue juga bingung kadang di sini boleh kenapa? Kan misalkan kita nih mau mendaki gunung. Nah kita tujuannya puncak atau mana gitu? Ya puncak itu sih sebenarnya bukan tujuan ya. Tujuan kita tuh pulang dengan selamat. Benar. Tuh gua ikut bro, dengerin tuh bro. Itu selamat bukan tujuan, yang tujuan itu pulang dengan selamat. Gue sih dikasih sama ilmu dari senior gue di kampus ya kan. Lo kalau naik gunung itu intinya lo pulang pergi selamat tujuan. Kalau lo muncak itu bonus lo. Bonus lo tuh. Lo yang penting kita nikmati perjalanan sampai pulang terus selamat. Tuh ingat tuh. Jangan sampai itu lu naik gunung tuh lu terakhir naik gunung. Jangan sampai lu terakhir lu liburan tuh ya. Ini bang ya.
Ya, sekian dulu ya Bang. Sekian dulu ya video kali ini dari Bang Acul dan Bang Lana. Oh, buat Instagram Bang Acul ada Bang? Ada. Nanti di kolom deskripsi Instagram Bang Lana juga ya boleh. Oke. Ntar kalau sempat lain waktu bisa cerita tentang lu atau lu anak kampus Bang nih. Anak kampus dong. Kampus apa Bang? Kampus di WNJ. Kalau lu Bang kerja ya? Gue kerja, gue serabutan. Saya pengacara. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.